setiap sembah, setiap jemaat di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari yang indah ini, mari saudara kita tundukkan kepala kita sebentar, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh sangat amat teramat baik Bapa. Kami mengucap syukur, kami yakin dan percaya bahwa keberadaan kami saat ini bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, tapi semua karena kemurahan dan anugerah-Mu yang berlimpah. Layaklah setiap kami menaikkan pujian di hadapan-Mu ya Bapa pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena begitu besar kemurahan Tuhan bagi saya dan saudara dan kebaikan-Nya, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Janji Tuhan, kita percaya bahwa kebaikan kebajikan mengikuti kita yang percaya kepadanya, yang setia kepadanya. Sama-sama kita naik oleh karena haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan oleh karena
tempat ini. Mari kita sama-sama besarkan nama Tuhan kita. Kita tinggikan nama Tuhan, oleh karena namanya kita boleh diselamatkan. Sama-sama kita naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Persilakan untuk duduk. Tiba saatnya persembahan pertama dijalankan. Bagi pelayan kantong kolektor, kami persilakan untuk maju ke depan.
saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, sujud di bawah kaki Tuhan. Saat kita menghadapi persoalan masalah dalam hidup kita, hanya Tuhan yang dapat memberikan jawaban dan jalan keluar. Dan mari kita terima anugerah yang terbaik yang diberikan Tuhan pada kita. Itulah bukti jawaban doa kita daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa, sungguh dahsyat kasih setiamu, pertolongan, penyertaan, perlindunganmu dari hari ke hari sampai hari ini. Engkau memungkinkan kami kembali untuk dapat beribadah kepadamu, berhimpun dan bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tibasnya di mana kami akan menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menanggapi, menerima, meresponi akan firman Allah yang hidup dan berkuasa, merupakan jawaban dalam hidup, petunjuk hidup dan tuntunan hidup yang pasti. Itu sebabnya Tuhan kami mau menerima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Kalau kita ada ini semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan, isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, program Tuhan, rencana Tuhan bagi hidup kita melalui firman Allah yang terambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Firman Allah kami beri tema solusi mengatasi setiap persoalan. Solusi mengatasi setiap persoalan. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Sudah ketemu semua? Bisa yang tidak bawa Alkitab, tidak bawa HP di layar, ya monitor. 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Haleluya, puji Tuhan. Semua tadi sudah memuji Tuhan, berarti semua gembira. Semua tidak ada persoalan pagi ini. Betul? Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya. Dalam ayat ini dikatakan kalau ada seseorang di antara kamu yang kalau tidak ada ya puji Tuhan. Semua baik-baik, semua sehat-sehat, saudara, ya, tidak ada yang kanker. Semua penuh. Semua sehat. Kantongnya sehat, tubuhnya sehat, rohaninya sehat. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat ini dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Ada yang menderita. Saat ini ada yang menderita? Ada. Ya. Ada yang menderita? Puji Tuhan. Enggak katanya. Mungkin yang lainnya. Nah, saudara, tidak ada yang ngaku. Saudara kasih dalam Yesus Kristus di sini yaitu menderita. Saya ambil bahasa yang lain atau terjemahan yang lain, saudara. Menderita di sini yaitu problem. Jadi problem. Apa itu problem? Masalah. Siapa yang tidak pernah menerima masalah, hadapi masalah? Tolong angkat tangan. Oh, semua pernah. Saudara kasih problem adalah segala permasalahan hidup. Namanya hidup, saudara, pasti ada masalah.
Pagi-pagi kita belum bangun, belum buka mata, masalah sudah ada di depan kita. Sebelum kita membuka pintu, masalah itu sudah menghadang di depan pintu. Setiap hari, baik itu dari anak-anak kecil sampai orang tua, namanya hidup di dunia ini pasti ada masalah, menghadapi masalah. Wong dunia ini sudah penuh masalah, makanya jangan membuat masalah. Jangan bermasalah. Masalah ini ada, saudara. Jangan membuat masalah atau menciptakan masalah. Wong sudah ada masalah, buat masalah, tambah lagi masalah. Bahkan bertumpuk-tumpuk itu masalah. Masalah hidup. Selama kita ada di muka bumi, sekali lagi, masalah itu tidak pernah ada habisnya, tidak akan pernah berhenti. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus siap untuk menghadapi. Kita tidak lari dari masalah, kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah. Ada nyanyian, mari lagi bergembira ria, kan gitu. Terus gimana itu? Bukan atas pencobaan, atasi. Marilah kita bergembira, mengatasi masalah, bukan atas masalah. Saudara, itu sebabnya saat hari ini firman Allah memberikan suatu solusi jalan keluar dalam menghadapi problem hidup itu. Saudaraku kasih, ya hidup ya. Semakin hari hidup ini semakin berat. Firman Allah mengatakan semakin sukar, semakin sulit. Itu masalah, saudara. Ya, semakin banyak masalah. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana caranya untuk menghadapi, untuk menyelesaikan jalan keluarnya mengatasi masalah. Dalam Alkitab, saya ambil dalam Alkitab, saudara, masalah apa yang dihadapi hari-hari ini, yang dihadapi oleh seluruh dunia, khususnya negara kita, bahkan gereja-gereja Tuhan, anak Tuhan, tidak terkecuali, yaitu pandemi corona. Betul? Saudara bersyukur sampai hari ini kalau saudara tetap sehat. Tapi kalau ada yang terpapar, tapi Tuhan sudah sembuhkan. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, apakah ada dalam Alkitab? Ada, saudara. Ya, apabila sudah baca, kita baca di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana cara untuk mengatasi masalah, tadi solusi untuk mengatasi masalah. Kita baca dalam ayat tadi dikatakan, jika ada di antara saudara yang menderita, jika ada di antara pagi hari ini saudara ada di dalam gereja ini yang punya problem, punya masalah, jawabannya apa? Hanya 3 huruf. Apa, saudara? Doa. Doa. Kita lihat 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Jawabannya hanya 3, doa. Dalam ayat tadi dikatakan penyakit, wabah, bala sampar, baik penyakit dalam pertanian. Kalau pertanian apa? Ada wereng, ada tikus, ada belalang. Penyakit yaitu peternakan, saudara. Ada penyakit, saudara.
Dikatakan aku menutup langit dalam ayat 13 tadi. Ya, tidak ada hujan. Menyuruh belalang makan habis hasil bumi. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku seperti hari ini. Saudara, apa yang harus dikerjakan? Harus yang dilakukan, saudara. Dan kita lihat rakyat Indonesia saling menyalahkan, saling menuduh dan ini dan seterusnya. Negara sudah berusaha semaksimal mungkin, masih salah saja. Saudara, masih salah. Ya. Yang mentolol lagi, saudara, biaya untuk pengobatan ya ditilep, saudara, dikorupsi. Itu nyawa orang. Begitu jahatnya, saudara. Demikian pula bagaimana upaya negara ini, ya, kepala negara supaya yaitu kebal, tidak kena lagi, ya, supaya sehat-sehat, masih disalahkan lagi. Ada yang menolak, ada yang pro dan seterusnya. Apalagi sekarang yang sedang marak ini, yaitu komentar orang-orang Kristen bahwa di dalam yaitu vaksin itu ada chip. Saya bilang, sehingga apa? Ikut menolak, nggak mau. Chip itu ada elektronikanya, saudara. Kalau dimasukkan di air jadi kesetrum, saudara, ya, konslet, kejang-kejang, saudara. Ternyata yang divaksin enggak. Kok berani komentar seperti itu? Aku kasih dalam Yesus Kristus. Nah, seharusnya gereja Tuhan, orang-orang Kristen, tokoh-tokoh gereja, apa yang dilakukan? Dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut. Saudara, berarti orang Kristen tidak ada nama Yesus. Mengapa dia menolak? Mengapa dia komentar seperti itu? Tidak punya nama Yesus. Namaku ada di dalamnya. Merendahkan diri. Seharusnya merendahkan diri. Saudara, berdoa, mencari wajah Tuhan. Merendahkan diri. Kalau ada dosa, minta ampun dosa. Maka dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan dia akan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan akan mendengar dari surga. Rupanya saudara kasih banyak orang-orang yang belum bertobat. Rakyat tidak bertobat, saudara. Melanggar protokol kesehatan. Orang-orang Kristen demikian pula. Kalau saudara modisan berbalik dari jalan yang berarti bertobat, Tuhan akan mendengar doanya. Amin. Jadi pertobatan, selain berdoa dan bertobat, maka Tuhan nyatakan kuasa yang besar. Saya tidak lama-lama di saudara tahu, kalau saudara menghadapi masalah ini, pertanian saudara, tanaman saudara, peternakan saudara mengalami masalah, ada penyakit, jawabannya hanya 3 huruf, berdoa. Pada tahun 72 sampai 74 ya sampai 76 di Banyuwangi sana itu ada wereng namanya. Kapan lalu saya lihat di TV juga kena wereng. Sehingga orang menanam padi tidak berhasil. Pada waktu itu keluarga kami baru saja bertobat. Saya bertobat mengenal Tuhan terakhir kali 14 April 74. Semua sudah mengenal Tuhan. Saudara, orang tua saya, ayah saya, dari okultisme yang melekat, dia percaya Yesus, tinggalkan semuanya. Jadi saudara, selain begitu bertobat, percaya Tuhan, jadi sisi rumah itu setiap sore yaitu kumpul, diajak berdoa. Ayah saya yang bawa doa. Nah, pada waktu ada wereng itu saudara, apa yang dikerjakan? Setiap sore ayo kita semua ke sawah. Saya baru aja mengenal Tuhan, saya ikut saja, saya ikut lihat, saya menyaksikan. Ibu saya, adik saya, kakak saya diajak ke sawah oleh Bapak. Dan di pojok itu memuji Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Saudara, setelah nyanyi ya dan ada bahasa Jawa saestu bingah nderek Gusti lo. Pada waktu ada masalah dikatakan nderek Gusti bingah. Ternyata ada orang. Pada waktu dia berdoa, saya berdoa semua,
Setelah berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, ayo kita berjalan kelilingi. Apa yang terjadi singkat cerita saudara, yaitu hanya batas galengan pematang, sini habis dimakan wereng, tetapi sawah orang tua saya tetap utuh. Amin saudara. Saya di situ lebih mantap. Oh luar biasa Yesus. Baru mengenal Tuhan, saya melihat bagaimana kuasa Tuhan, kuasa daripada doa itu luar biasa. Sehingga semua makan bulgur. Tahu saudara bulgur kalau di Amerika itu panganane jaran, tapi di Banyuwangi dimakan wong. Keluarga kami tetap makan nasi. Ini kuasa daripada doa. Makanya saya bilang wah luar biasa. Saya dimantapkan, bukan hanya saya sudah mendengar, tapi kami melihat sendiri bukti dalam doa itu ada kuasa. Selanjutnya yang kedua, berdoa. Doakan tanaman saudara, doakan bangsa negara ini, doakan orang-orang Kristen yang tidak ada nama Yesus bertobat dan sama-sama berdoa sehingga Tuhan menolong saudara. Dan selanjutnya yang kedua, masalah apa saudara? Masalah penyakit. Siapa yang tidak pernah sakit di sini? Semua sehat dari lahir sehat? Ada saudara? Tidak ada. Semua pernah sakit. Saya pernah sakit. Operasi berapa kali saudara? 4 kali saya. Ya, saudara pun kasih. Nah, sekarang kita lihat apa kami tidak berdoa? Berdoa. Apa ada mujizat itu begini sudah berdoa itu pernah saya sampaikan sekali begitu berdoa langsung dijawab. Berdoa yang kedua harus yaitu menunggu, ketiga harus sabar. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 8, tidak saya baca. Kisah mengenai Raja Hizkia. Sudah tahu semua, baca di rumah nanti. Raja Hizkia sakit. Raja Hizkia ini orang yang takut akan Tuhan. Seluruh rakyat, seluruh bangsanya dibawa untuk menyembah kepada dia, sakit. Ya tentunya dia sudah berdoa, tapi sakitnya tambah parah. Lantas Tuhan mengutus Yesaya pergi ke Hizkia. Ya, bahwa Hizkia tidak akan sembuh, dia sebentar lagi akan mati. Yesaya berangkat saudara. Coba saudara kalau seorang pendeta terus datang kepada jemaat sakit, oh kamu nggak akan sembuh, siapa yang kamu mati, kira-kira gimana saudara? Kalau saudara pendeta saudara datang saudara ke rumah saudara sudah sedang sakit, terus pendeta saudara kamu tidak akan sembuh, kamu sebentar lagi akan mati, gimana kira-kira? Ayo, marah. Pernah terjadi saudara. Tapi anak Tuhan ini akhirnya mundur. Oh kamu tidak akan sembuh, kamu akan jadi kembang bayang. Gitu, tahu kembang bayang? Sembuh tidak sembuh, mati tidak mati. Saudara, nah saudara kasih dalam Yesus Kristus, ini terjadi dalam Hizkia. Tapi pada waktu Hizkia mendengar itu saudara, apa yang dilakukan? Pada waktu dia berbaring telentang, dia miring dan menghadap tembok. Dia berdoa dan dia menangis kepada Tuhan. Rupanya Hizkia dia belum siap mati. Belum siap dia mati. Dia kata Tuhan, ya aku sudah seperti ini. Sambil dia menangis meneteskan air mata. Waktu mendengar bahwa divonis dia mati, dia berdoa. Begitu Yesaya baru keluar dari rumah di pelataran, Tuhan katakan balik lagi, kasih tahu enggak jadi mati. Dia sembuh dan dia sehat. Amin saudara. Apa Tuhan mencela-mencela? Tidak saudara. Kalau saudara mendengar firman Tuhan tidak cocok dengan saudara, maka firman Tuhan menemplak saudara mangkel,
Hizkia berdoa. Dia berdoa. Setelah itu dikembali. Rupanya saudara kasih, doa itu bisa mengubah keputusan Tuhan. Amin. Tuhan putuskan mati. Setelah dia berdoa, Tuhan katakan dia gagalkan keputusan. Luar biasa kuasa daripada doa. Bahkan bukan hanya sembuh dan sehat Hizkia, ditambahkan umurnya berapa tahun? 15 tahun. Dan dia mendapatkan keamanan dari musuh-musuhnya. Luar biasa, amin saudara. Doa. Kalau saudara menderita, ada masalah dalam hidup, doa. Amin saudara. Berdoa kepada Tuhan. Aku sudah berdoa, kenapa kok tidak dijawab oleh Tuhan? Doa mengapa saya seperti ini, ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah istri, yaitu masalah anak dan masalah yang lainnya, usaha, pekerjaan ada masalah. Kok tidak dijawab? Terus apa yang saudara lakukan? Berdoa. Doa tidak dijawab, akhirnya pergi ke dukun. Doa tidak dijawab, pergi ke dukun. Tidak sedikit orang-orang Kristen seperti itu. Kalau saya saudara, saya lebih mati di dalam Tuhan daripada hidup disembuhkan oleh dukun. Saya lebih baik mati di dalam Tuhan daripada sembuh di tangan dukun. Kok diam semua? Nggak siap mati saudara ya. Saudara pilih yang mana? Saudara sehat hidup karena dukun, saudara mati di dalam Tuhan. Kalau saudara tahu, saudara lebih baik mati dalam Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan itu berharga. Orang yang mati dalam Tuhan beruntung. Orang yang mati dalam Tuhan bahagia. Kalau saudara tahu, lebih baik saudara lebih baik seperti itu. Nah, saudara kasih ini penyakit. Yang ketiga, masalah apa saudara? 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Siapa yang mandul di sini? Nggak punya anak? Kepingin punya anak? Ada? Semua sudah punya anak ya, yang keluarga? Saya kasih di situ dikisahkan seorang ibu yang namanya Hana. Hana ini suaminya siapa? Siapa namanya? Elkana. Karena Hana ini mandul, maka Elkana ngambil lagi istri yang bernama Penina. Saudara kasih dalam Islam, apakah boleh orang Kristen kalau ia itu punya istri mandul nikah lagi boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Poligami, poliandri tidak boleh. Ini solusinya kalau saudara mandul. Dikatakan bahwa setiap tahun Hana ini dari rumahnya, yaitu dari rumahnya dia pergi ke tempat ibadah ke Yerusalem. Setiap tahun dia berdoa di rumah Allah setiap tahun. Nah saudara, ini Hana. Hana sudah mandul, lantas dimadu. Madu rasanya mau dimadu? Kalau madu rasanya manis, dimadu. Kalau mau ya itu saudara, kita lihat dalam. Nah dalam Alkitab, enggak apa-apa, yang penting begini. Tapi lihat antara madu, ini maru istilahnya ya, marunya. Jadi Hana dengan Penina. Nah akhirnya Penina ini mendapatkan anak. Zaman dulu seorang perempuan atau ibu yang tidak punya keturunan, bahwa dia kehilangan harga diri, wanita yang hina,
tidak berharga zaman dulu. Makanya Penina sombong. Ini meskipun yaitu Penina ini istri yang kedua, selir saudara. Sehingga dikatakan setiap hari yaitu menyakiti hati Hana, menghina Hana, merendahkan Hana. Padahal Hana ini istri yang pertama. Ini yang dialami oleh Hana. Sudah mandul, dia menderita. Tadi katakan punya masalah kan, menderita. Lantas apa yang dilakukannya? Saudara baca di dalam ayat yang yaitu ayat yang ke-10, 11, 12. Pada waktu tahun itu dia datang ke rumah Allah, ya. Semua makan, setelah berdoa kan makan, setelah ibadah makan, tapi Hana tidak, tetap dia duduk di kaki Tuhan dan dia berdoa. Dikatakan doa terus menerus. Maka jangan sudah berdoa. Karena apa kok tidak dijawab? Terus menerus dia berdoa. Karena sangke doanya dia berdoa mungkin berteriak, habis suaranya saudara tinggal hanya tetesan air mata sama mulutnya yang komat kamit. Sangke menderitanya yang dihadapi, yang dialami ini. Saudara, ini yang dihadapi oleh Hana, mandul. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Hana berdoa kepada Tuhan. Hana berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan beri anak dan dia minta anak laki-laki. Memang zaman dulu untuk orang Yahudi, orang anak laki-laki yang disebut, ya anak perempuan bukannya tidak beragam tetap, tapi anak laki-laki. Kalau Tuhan beri anak seorang laki-laki, maka akan diberikan kepada Tuhan. Ini nasar. Perlu saya sampaikan tentang nasar. Jangan buru-buru, jangan gampang saudara bernasar, berjanji sama Tuhan. Banyak orang Kristen bernasar, nanti kalau saya berhasil, usaha saya berhasil, pertanian saya berhasil, ternak saya berhasil, saya mau berbuat ini kamu untuk Tuhan, untuk gereja dan seterusnya. Setelah berhasil eman-eman. Ya. Seperti itu. Pada waktu dia mengalami masalah kesulitan, Tuhan kalau nanti Tuhan berkati saya akan berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Belum diberkati sudah ngomong seperti itu. Sehingga saudaraku kasih, kalau berkatnya kecil, dia malu untuk memberi. Tapi kalau berkatnya besar, eman-eman. Di sini tidak ada saudara. Itulah ciri, maaf, ciri wong Jawa. Saya orang Jawa saudara. Kalau ngwe sidik isin, tapi lek ngwe akeh eman-eman. Kok diem semua? Nah, saudaraku kasih dalam. Nah, ini dia berdoa, jadi solusinya dalam menghadapi setiap persoalan hidup, problema hidup saudara, hanya berdoa. Lantas ya pada waktu itu Imam Eli dikira yaitu berdoa lama, ndak ono suarane, cuma menangis, mulutnya komat kami, dikira mendem saudara. Lantas dikatakan, sampai kapan kamu harus mabuk seperti Hana katakan, aku bukan mabuk, aku bukan wanita dursila, aku sedang menghadapi masalah hidup. Kami mencurahkan isi hati kami, kepedihan kami kepada Tuhan. Bahwa dia ceritakan dia mandul dan dia berdoa supaya Tuhan memberikan keturunannya. Lantas Eli, di tahun depan kamu punya anak. Amin saudara. Dan dia percaya itu. Setelah dengar bahwa tahun depan kamu punya anak, dan saudara baca ayat yang ke-20, benar saudara, satu tahun dia punya anak. Dan pada waktu punya anak dia tadi janji saudara, dia janji akan diberikan kepada Tuhan. Pada waktu waduh, oh cakep, ya bagus, pinter, eman-eman. Begitu? Tidak. Ya, setelah umur 2 tahun Hana ingat janjinya, diberikan dibawa ke rumah Allah. Dibawa ke rumah Allah, diserahkan kepada Imam Eli. Setelah itu saudara, dia mendapat apa? 4 kali lipat. Sudah baca pasal yang kedua. Dia memberi 1, Tuhan mengembalikan 4 kali lipat. Amin saudara. Makanya kalau janji sama Tuhan harus ditepati. Kalau tidak ditepati saudara kasih di dalam
Pengkhotbah atau Al-Khatib, saudara, pasal yang keempat ayat keempat, saudara, itu saudara akan menanggung akibatnya. Firman Tuhan, kalau kamu lebih baik kamu tidak bernasar, tidak berjanji, daripada berjanji tidak ditepati. Tuhan akan sekrop ekonomi saudara, keuangan saudara, usaha saudara. Makanya kalau janji sama Tuhan, jangan sembarangan janji. Kalau seperti Hana, dia ditepati janjinya. Dia tidak lupa akan janji Tuhan. Amin saudara. Jadi solusi dalam menghadapi masalah apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, saudara, sakit penyakit, sakit rohani, sakit jasmani, sakit kantong saudara, usaha saudara, saudara, hanya 3 huruf: berdoa. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, Fir'aun itu tidak mengenal Tuhan, tidak bertuhan, saudara. Saudara baca ya, tapi pada waktu Tuhan memberikan tulah di Mesir itu ada 10 tulah. Sudah baca dalam Keluaran pasal 7 sampai pasal 12. Saudara kasih, pada waktu tulah, mengapa Tuhan izinkan dan Tuhan memberikan tulah hukuman? Karena Fir'aun, saudara, keras hati, mengeraskan hati, saudara. Yang kedua, saudara, menghalang-halangi umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dihalang-halangi. Maka Tuhan memberikan tulah. Tulah itu merupakan satu hukuman. Pada waktu tulah datang, dia panggil Musa, tolong doa supaya tulah ini yaitu pergi dari negeriku. Musa berdoa, tulah itu pergi. Tapi pada waktu pergi, dia mengizinkan bangsa ini untuk beribadah, tidak, mengeraskan hati. Tetapi meskipun demikian, saudara, saya baca luar biasa, saya jadi kagum. Meskipun dia tidak bertobat, tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia tahu di dalam doa itu ada kuasa. Salah satu yaitu dalam tulah itu dikatakan, ya sudah, kamu pergilah dan berdoalah, tapi doakan juga aku kepada Allahmu. Amin saudara. Orang tidak mengenal Tuhan, dia percaya di dalam doa ada kuasa. Doakan aku dan keluargaku kepada Allahmu. Bagaimana dengan orang Kristen? Saya heran, banyak orang Kristen tidak percaya akan doa Allah. Doanya gak mandi. Pada waktu doakan gak waras, waktu doakan tidak ada apa-apa. Oh, doanya gak mandi. Heran saudara, orang Kristen banyak yang tidak percaya akan doa. Tetapi kalau mereka percaya, mereka akan suka berdoa. Dalam doa ada kuasa yang sangat luar biasa. Fir'aun yang tidak mengenal Tuhan, dia juga tahu bahwa di dalam doa, apa doanya Musa, doanya orang Kristen, doanya orang percaya kepada Yesus, itu ada kuasa yang sangat besar. Suatu saat saya ada di rumah sakit. Saya bukan sakit, tapi saya mendoakan orang sakit. Di sebelahnya itu ada ini, kalau saudara dulu pernah tahu sinetron Dandang Gendis di TV atau di mana, itulah dia pemain utama. Pada waktu doa orang Kristen, dia bilang, Pak Pendeta doakan saya juga. Lantas itu dia nulis, Pak, nanti kalau saya keluar dari rumah sakit ke rumah saya ya. Rupanya doa di situ, rupanya ya gimana gitu ya, namanya mungkin keluarga dan samping-sampingnya dia malu. Nah, setelah kasih saya datang, setelah dia keluar saya datang ke rumah, saya cari alamat itu. Setelah itu saya datang ke sana, oh dia senang sekali, saya disambut dengan baik. Seorang ibu, udah ketua, yaitu mantan pemain, yaitu sinetron di TV Dandang Gendis. Setelah saya ke sana, saya cerita, Pak Pendeta, ya enggak keberatan mendoakan saya. Waktu saya berdoa, saudara, dia begini, Bapa yang dalam surga, dalam amin, Tuhan Yesus Kristus, amin. Jadi dia mengaminkan, mempercayai, kuat, sehat, amin. Amin itu mengiyakan. Saudara kasih, demikian pula kisah yang satu lagi. Ada seorang ibu opname di rumah sakit. Dia pesan, tolong kalau tidak keberatan Pak Pendeta datang di rumah sakit, saya datang.
Dia bilang saya ingin sehat, saya ingin panjang umur dan seterusnya. Ya bilang sesuai dengan iman ibu, percaya ibu kalau ingin panjang umur dan sehat. Tolong Pak Pendeta doakan apa syaratnya? Bayar piro jadi ini. Doa orang Kristen itu tidak bayar, Bu. Syaratnya hanya percaya kepada Isa Rohullah, Isa Aninsa, Isa alaihissalam, yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Lantas saudaraku, tangan saya dipegang, saya percaya. Ini bukan orang Kristen loh. Tadi yang kedua tadi bukan orang Kristen. Dia minta kami doakan, dia minta didoakan. Saya dipegang. Saya percaya kepada ibu, percaya Tuhan Yesus, saya percaya dia adalah juru selamat, dia adalah penolong. Saya doakan. Tidak lama kemudian sembuh pulang. Amin saudara. Dia bukan orang Kristen tetapi percaya Yesus, didoakan sembuh. Kalau didoakan tidak sembuh, salah siapa? Firman Tuhan katakan saudaraku kasih, pada waktu yaitu dia menghadapi orang-orang sakit, mereka sembuh karena mereka punya iman. Tuhan melihat orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang itu, dia melihat ada iman, maka katakan angkat tempat tidurmu dan berjalan. Iman. Doa dengan iman besar kuasanya. Saat ini saudara sedang menghadapi apa? Masalah apa? Problem apa? Usaha saudara, keuangan saudara, rumah tangga saudara, berdoa. Demikian pula saya tambahkan untuk anak-anak muda yang belum punya teman hidup. Doanya gimana? Tuhan berikan yang cantik sing sugih, berikan yang ganteng sing kaya. Iya. Betul? Salah besar. Doa saudara, Tuhan berikan yang seiman, berikan yang takut akan Tuhan. Punya istri cantik tapi jahat, cerewet, punya suami ganteng sogeh, bentino saudara diantemi, dikaploki, ya apa? Seiman dan takut akan Tuhan. Berdoa, Tuhan pasti memberi. Amin saudara. Saat hari ini tadi saya ngomong sama istri saya, jadi yang dicari itu yang tajir, bukan yang seiman, bukan yang takut akan Tuhan, saudara. Sehingga banyak pemuda-pemudi Kristen menjual imannya, menjual Yesus karena kekayaan, karena uang. Berdoa kepada Tuhan. Kalau berdoa minta yang terbaik. Amin. Minta yang terbaik itu adalah seiman dan takut akan Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Sebab apa yang saudara berdoakan, apa yang saudara tidak pernah pikirkan, Tuhan akan sediakan itu. Kalau sudah berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Kami jemput semua untuk berdiri. Ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan di saat ku tak berdaya, karena masalah, karena kesulitan, karena problem, karena penderitaan. Haleluya. Kita tetap percaya Tuhan, ada kuasa yang besar, ada mujizat di dalam kita percaya. Jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu katakan di saat ku tak berdaya, karena
urusan hidup, masalah hidup. Haleluya. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Percaya dan berdoa. Tuhan pasti nyatakan kuasa yang besar. Haleluya. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan berseru berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan, di saat ku tak berdaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, mohon dengan kasih Kristus, Ibu Imah maju ke depan dan berdoa. Ibu Imah maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Bukankah kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur kehadirat Engkau ya Tuhan Bapa Surgawi, yang kami kenal dan yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan, atas firman-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh Tuhan semakin hari semakin mengandalkan Engkau ya Tuhan. Semakin hari semakin Tuhan mempercayai Engkau ya Tuhan. Sebagai Yesus Kristus ada dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam pada Tuhan kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Pada saat siang hari ini ya Tuhan. Kami Tuhan, oh Tuhan, menerima pemulihan dari Engkau ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh semakin hari semakin mengerti Tuhan akan rencana dan kehendak-Mu yang di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala Tuhan, apapun Tuhan, kesalahan kami Tuhan, dosa, kelemahan, kekurangan kami ya Tuhan. Kami menyadari kami manusia biasa, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pulihkan Tuhan di dalam hidup kami. Setiap kami yang datang ya Tuhan, kami boleh Tuhan diperbaharui Tuhan oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Berilah Tuhan kekuatan, kesehatan, kemampuan ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih sangat luar biasa. Sehingga dapat Tuhan kami menerima berkat-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Baik jasmani maupun rohani ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga terselesainya Tuhan. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sehingga kami yang datang boleh Tuhan
pulang membawa dengan sukacita, damai sejahtera dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah Tuhan doa seruan kami. Untuk selanjutnya kami Tuhan serahkan di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya untuk persembahan kedua dijalankan. Bagi pelayan kantong kolekta kami persilakan untuk maju ke depan. Puji nama Tuhan Yesus, kita telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dipacu untuk lebih sungguh-sungguh, lebih setia, lebih mengerti di dalam kita iring dan layani Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini, baik yang baru datang ibadah di tempat ini, yaitu Saudara Galih dan Saudari Ayu. Selamat datang, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu, dan terima kasih atas korban persembahan Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kami keluarga hamba Tuhan. Berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan, doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapkan. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Protokol kesehatan Bapak Risto Adi, persembahan keluarga Bapak Pangabean, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Tabita, hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu jam 10 pagi ada doa, jam 6 malam ada doa pelayan-pelayan Tuhan, hari Minggu jam 7 anak-anak, jam 9 umum, disertai dengan perjamuan suci. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Senin, Selasa, dan Jumat ada doa malam dimulai jam 7. Demikian pengumuman ibadah, dan program korden ada tambahan dari Bu Dwi Rahayu, yaitu 300.000 total. Kita punya yaitu 5.100.000, nanti
yaitu untuk pengeluaran, sebab itu juga program untuk pengecatan yang ada di luar. Jadi persembahan sampai hari ini bagi mereka yang masih ingin memberikan persembahan, saya tetap tampung, karena itu juga nanti untuk pengecatan yang ada di luar, yang ada di depan. Bapak Ibu sudah lihat keadaannya, kalau banyak orang yang lewat lihat yang di atas seperti itu. Jadi kita akan nanti kalau sudah ya hujannya terang, kita akan mulai yaitu untuk yang ke depan. Puji nama Tuhan, terima kasih atas apapun yang Bapak Ibu kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang Bapak tabur pasti akan menuai. Amin. Inilah yang menjadi keyakinan kita, doa kita, supaya seluruh jemaat Allah menerima janji itu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri pada kita pada siang hari ini, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk jemaat yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sebelum doa berkat, saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Iswanto berdoa sebelum doa berkat. Ya Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan dengan doa ada kuasa. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus-Mu turun atas anak-anak-Mu untuk selalu mengucap syukur atas doa-doanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu dan Engkau sendiri telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Tuhan Yesus, kami berdoa pada perjalanan kami akan pulang ke rumah, Tuhan pimpin kami. Segala sesuatunya kami serahkan ke tangan-Mu ya Bapa di surga dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau berkati kegiatan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, dari minggu pertama sampai minggu terakhir Tuhan berkati Tuhan. Apa yang dibutuhkan untuk kerajaan-Mu di tempat ini, kami yakin dan percaya dengan kuasa doa semua itu sudah tercukupi. Terima kasih ya Tuhan. Kami ini siapa Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu dengan suara Tuhan kiranya berbicara pada hati kami masing-masing, supaya kami bisa meninggikan panji Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga bangsa dan negara kami. Pimpin Tuhan, Presiden hingga staf-staf paling terendah, Tuhan berkati.
dan biarlah Terima mereka kasih. takut akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Doa kasih. kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama kita memperkatakan, mengucapkan kata-kata berkat dengan iman, sehingga apa yang kita ucapkan, doa kita ini dengan iman akan terwujud dalam hidup kita. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, Saudara yang di bawah kami persilakan duduk biar yang di atas turun dulu untuk pulang.